Oke, selamat siang semuanya. Oke, siapa hari ini yang nggak masuk? Loveina. Loveina kenapa? Oke, masuk. Loveina sama Degal. Kenapa? Oke, silakan. Hari ini kita akan belajar Introduction Python, pengenalan bahasa pemrograman Python. Tapi sebelum ke sini, saya mau memastikan dulu, ya. Siapa di sini yang bawa laptop semuanya? Oke, hampir semuanya bawa laptop ya. Oke, berarti ada beberapa yang nggak bawa laptop, nggak apa-apa. Terus kemudian saya mau memastikan kalian sudah koneksi internet semua belum? WiFi sini. Yang nggak bisa siapa angkat tangan? Oke, ada beberapa yang nggak bisa koneksi, nggak apa-apa nanti karena di beberapa bagian di proses pembelajaran ini saya akan mengelompokkan kalian beberapa kelompok untuk mengerjakan namanya lembar kerja, ya, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi nanti saya akan meminta kalian untuk membentuk kelompok, oke? Nah, mari kita mulai dengan pengenalan Python. Sebelum ke situ, perhatikan baik-baik tujuan pembelajaran kita. Mengapa kita mempelajari ini? Pembelajaran ini bisa dikatakan berhasil kalau pada akhir pembelajaran ini atau pada akhir pertemuan ini kita atau kalian peserta didik mampu mengenal bahasa, khususnya bahasa pemrogramannya, dari alat bantu untuk melakukan analisis data secara online. Yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik mampu menggunakan alat bantu untuk melakukan pengolahan data secara sederhana. Sebenarnya ini materi besarnya adalah tentang analisis data. Oke. Tapi ini kalau kita ingat-ingat kembali di SMP kita pernah belajar namanya algoritma dan pemrograman dari kelas 7. Bahkan algoritma dan pemrograman itu sebenarnya materi yang berkesinambungan dari kelas 7 SMP sampai dengan kelas 12 SMA. Ya. Itu akan terus-terusan kita pelajari. Termasuk dari analisis data ini ada namanya benang merahnya, ya. Kenapa ada benang merahnya? Nanti kita akan coba lihat, ya. Analisis data. Oke. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Kita diharapkan mampu nanti di akhir pembelajaran, ya. Ada 2 poin ini yang akan kita pelajari. Nah, kalau di dalam algoritma dan pemrograman terdahulu yang pernah kita pelajari di SMP, itu bahasa pemrogramannya kita menggunakan apa? C++, benar sekali, ya. Kita akan melihat perbedaannya karena kita sudah SMA, kita menggunakan bahasa pemrograman Python, ya. Suatu bahasa pemrograman yang menurut kalian mungkin baru, tapi ini bahasa pemrograman yang cukup banyak digandrungi oleh dunia kerja, terutama perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Netflix, Spotify dan lain sebagainya. Itu menggunakan kurang lebih Python sebagai platform atau teknologi untuk menganalisis sebuah data karena berhubungan dengan data yang cukup besar atau big data. Tapi kita tidak akan sampai ke situ. Kita mau lihat dulu, ya, Python itu seperti apa, perbandingannya seperti apa. Ini bahasa pemrograman apa? Ya, ini adalah bahasa pemrograman C++ hanya untuk mencetak namanya Hello World. Salah satunya adalah menggunakan Google Colab. IDE Google Colab ini kita gunakan sebagai sarana pembelajaran untuk kali ini. Kenapa? Karena dia menurut Sir, ya, dia itu sudah terintegrasi dengan akun Google kita. Kalau misalnya kita sudah membuka ini, ya, sudah membuka ini di Google, secara otomatis ketika kita mengetikkan di dalam setiap selnya di sini, maka nanti akan tersimpan secara otomatis ke dalam folder yang ada di Google Drive namanya Google Colab. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika misalnya kita lupa menyimpan karena secara otomatis dia akan tersimpan, ya. Setiap ada perubahan dia akan tersimpan. Oke. Nah, ya, sambil dibuka, sambil saya terangkan, kalau tadi di bahasa pemrograman C++ untuk mencetak, ya, untuk mencetak Hello World itu kan sintaksnya cukup panjang, ya. Sedangkan untuk Python ini sangat-sangat simple, ya.
hampir sama seperti bahasa C++ tadi. Nah, di bawah ini adalah contoh fungsi Python yang digunakan untuk mencetak. Di Python untuk mencetak cukup gunakan fungsi print. Di sini print hello world. Cukup seperti ini, kita tidak perlu lagi menambahkan atau menginput namanya library. Cuma seperti itu saja. Jadi perbandingannya cukup signifikan kalau misalnya kita harus menggunakan C++ atau Python. Sir, mana yang lebih bagus? Menurut kalian mana yang lebih bagus? C++ atau Python? Kenapa? Lebih mudah, lebih simpel. Jawabannya sebenarnya tergantung kebutuhan. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan atau kalian ditanya perbandingan mana yang lebih bagus, itu jawabannya tergantung kebutuhan. Semuanya bagus. Asalkan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ada yang bisa tahu, Abin? Nah, ya. Huruf kapital dan tidak kapital itu sangat berpengaruh, mempengaruhi kinerja dari sistem program itu sendiri, ya. Selain itu, case sensitif berarti tanda baca juga sangat berpengaruh. Ya. Kehilangan satu tanda baca saja di dalam program atau sintaks itu pasti akan error. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Vino, baca nggak? Baca ya. String. Ini penulisan string ada beberapa cara, ya. Ada yang pakai single quote atau tanda kutip 1, ada yang pakai double quote, ya. Tanda kutipnya 2, dan ada yang triple quotes, ya. Tanda kutipnya 3. Perbedaannya di mana? Tidak ada perbedaan yang mendasar, tapi kita perhatikan di sini. Untuk yang triple quote, perhatikan. Di sini seharusnya dia ditutup nih di baris awal. Kutipan panjang sama dengan triple quote, buka ya. Seseorang yang sukses itu bukanlah seseorang yang tidak pernah gagal koma, tapi dia terus nyambung di bawahnya, seperti di enter ya. Tetapi seseorang yang tidak pernah putus asa dan belajar dari kegagalannya, baru ditutup triple quote. Artinya ada baris baru. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan komentar atau memberikan teks panjang yang memerlukan baris baru, gunakan pakai triple quotes. Dalam pemrograman Python, assignment adalah proses memberikan atau menugaskan sebuah nilai kepada sebuah variabel. Di matematika kalian pasti belajar ya, bahkan di matematika dasar mungkin di SD atau di SMP kalian sudah belajar namanya assignment, tapi kalian mungkin nggak menyadari. Misalnya, ya, rumus untuk menghitung luas segitiga apa? Luas segitiga apa? Setengah kali alas kali. Nah, perhatikan baik-baik. Oke. Ini merupakan variabel. Ini juga merupakan variabel. Ya. Ini berhubungan dengan assignment tadi ya. Katakanlah value dari A itu adalah 5. Ya. A sama dengan 5. Value dari T itu sama dengan 7. Maka hasilnya setengah kali 5 kali 7. Sama dengan berapa? 17,5. Ini kalian yang hitung ya. Oke, satuannya terserah, mau meter atau sentimeter karena di sini tidak ditentukan. Yang ingin saya tekankan adalah, perhatikan baik-baik, ini adalah operasi dasar perhitungan matematika yang disebut dengan aritmatika. Masih ingat aritmatika? Ya. Sir, kenapa kita belajar matematika? Karena ini berhubungan dengan ini ya. Ya. Aritmatika itu operasinya apa aja? Peter? Operasi atau operator aritmatika? Tambah, kurang, kali, bagi. Masih ada yang lain nggak? Operasi aritmatika yang lain?
Karena di dalam matematika ada aritmatika, kemudian ada logika, kemudian ada satu lagi namanya perbandingan. Ya. Tapi kita fokus di aritmatika. Ya, kali bagi tambah kurang adalah operasi matematika. Kategorinya aritmatika. Ada modulus. Pernah dengar istilah modulus? Sisa hasil bagi. Modulus itu sisa hasil bagi. 14 ya, modulus 5. 14 bagi 5 kan 2 ya. Benar nggak? Sisanya berapa? 4 itu namanya sisa hasil bagi. Ya. Ini. Nah, Mas, itu termasuk operator ini ya, aritmatika. Oke. Nah, operator aritmatika ini akan kita aplikasikan ke dalam namanya pemrograman Python. Ya, assignment di sini. Oke. Dalam pemrograman Python, assignment adalah proses memberikan atau menugaskan sebuah nilai kepada sebuah variabel. Kepada sebuah variabel. Nilainya berarti ini ya. Ini ditugaskan untuk memberikan sebuah nilai kepada sebuah variabel. Ini berarti value. Ini namanya ya. Ini assignment. Assignment nanti masih ada lagi prosesnya namanya operasi. Operasinya meliputi ini. Tergantung operasinya apa. Mau menggunakan operasi aritmatika, ya ini. Logika, hanya benar dan salah. True or false. Ya. Kalau perbandingan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu perbandingan. Ya, itu operasi dasar matematika. Kita kembali lagi ke sini. Nah, variabel itu sendiri adalah nama yang kita berikan pada lokasi penyimpanan di mana memori komputer untuk menampung data. Ya, nama yang kita berikan berarti sesuai dengan kita yang memberikan ya. Di sini kalau misalnya kita di sini kalau misalnya ser ganti x, di sini y, boleh nggak? Sah nggak? Ya. Variabel a ini kalau misalnya ser ganti x dan variabel t ini ser ganti y, sah nggak? Hasilnya tetap sama nggak? Ya kan? Artinya di sini variabel itu bebas yang kita mau. Namanya seperti apa? Oke? Kecuali ada beberapa variabel yang nilainya fix. Contohnya apa? Beberapa variabel yang nilainya fix. Benar sekali. Nilai ini sudah fix. Sudah fix. Nilainya berapa? 3,14 atau nah, saya pernah mendengar ada perdebatan nih. Ya, mau menggunakan 3,14 atau 22/7. Bahkan kalau misalnya dihitung secara terus-menerus itu angkanya nggak ketemu. Lingkarannya nggak pernah ketemu. Saya pernah mendengar perdebatan itu. Tapi itu biarkan diselesaikan oleh ahli matematika ya. Yang jelas secara umum kita ketahui ini. Ini adalah variabel P yang nilainya fix, tidak bisa diganggu gugat atau absolut. Oke ya. Kita kembali lagi ke sini. Operator yang digunakan untuk assignment dalam Python adalah tanda sama dengan ya. Untuk assignmentnya ya, bukan ini. Nih. Tanda sama dengannya. Oke. Secara lebih jelas gini. Perhatikan baik-baik assignmentnya di sini ya. Sebagai contoh, saya akan membandingkan antara bahasa pemrograman terdahulu yang pernah kita pelajari di SMP dengan bahasa pemrograman sekarang yang akan kita pelajari, yaitu Python. SMP itu C++, berarti yang sekarang itu Python. Perhatikan baik-baik sintaksnya. Variabelnya ada apa aja yang kita gunakan? Ada berapa variabel di sini yang kita gunakan? 2 ya. Ada variabel angka 1 dan variabel angka 2. Maka nanti angka berapapun yang diinput user akan masuk dan disimpan sementara oleh variabel angka 1 dan angka 2 sesuai dengan sintaksnya. Kalau sudah ada value-nya, masing-masing variabel baru kita operasikan. Nih. Di sini perintahnya apa? Penjumlahan. Berarti di sini operatornya plus. Di Python perhatikan baik-baik di sini. Variabel dan assignment untuk Python ya. Contoh sederhananya, umur sama dengan 25. Ya. Perhatikan, umur sama dengan 25. Ini kalau dicetak maka langsung keluar
25 angkanya. Berbeda dengan C++, perhatikan, saya ulangi. C++ di sini harus dideklar dulu atau dideklarasikan. Namanya pendeklarasian variabel. Ya. Pendeklarasian variabel itu apa, Sar? Pendeklarasian variabel itu di sini kita membutuhkan variabel yang yang diberikan statusnya sebagai tipe data apa? Di sini menggunakan integer. Ya. Ini sekali lagi perbedaan ya di dalam bahasa pemrograman Python dengan bahasa pemrograman yang lain. Contohnya C++ dia harus diberikan label dulu atau dideklarasikan dulu variabelnya apa untuk tipe data tertentu. Tapi kalau di dalam Python dia langsung diberikan nilainya. Secara otomatis itu mesin akan membaca bahwa ini merupakan tipe data integer. Variabel umur sama dengan 25. Oke. Di sini penjelasannya umur adalah variabel, oke. Sama dengan adalah operator assignment-nya. Kemudian 25 adalah nilai yang ditugaskan ke variabel umur. Oke ya. Jadi nilainya itu diberikan tugas untuk variabel umur. Ya, pembacaannya adalah nilai 25 ini ditugaskan untuk variabel umur. Pembacaannya seperti itu, ya. Nah, setelah baris ini dieksekusi, kapanpun Anda menggunakan umur dalam kode Anda, Python akan merujuk ke nilai 25 langsung. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang ada tugas kelompok. Sebelum ini, Sir minta kalian untuk membentuk kelompok. Di sini ada berapa orang satu kelas? 28. Kalau misalnya dibagi 4 berapa orang? Satu kelompok ada 7 orang. Silakan membentuk kelompok dulu sambil share LKPD-nya. Jadi nanti yang mengumpulkan adalah satu kelompok saja. Sir pengen kalian diskusi. Ini nih, pertanyaan-pertanyaan dari Sir. Ini Sir kirim ya PDF-nya buat assignment-nya. Oke, silakan. Perhatikan baik-baik. Ini Sir upload LKPD-nya. Kalian coba perhatikan baik-baik pertanyaannya. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan presentasinya masing-masing ya. Oke, silakan diakses. LKPD-nya ada di GCR. Oke, jadi perhatikan baik-baik. Yang di belakang, Dan di belakang perhatikan baik-baik. Nih ya, mulai dari sini. Oke, perhatikan baik-baik. Ini ada sintaks print hello world, kemudian ada latihan 1. Jadi masing-masing latihan nanti masing-masing kelompok ya untuk mendiskusikan mau pilih mana gitu ya. Kemudian nanti dipresentasikan masing-masing pertanyaan ini untuk menjawab pertanyaan. Misalnya latihan 1, gantilah data dalam print dengan ini, berarti kan print dalam kurung plus 2 plus 3, kemudian jalankan run, apa hasilnya? Latihan 2 yang ini nih, oke. Ada sintaks seperti ini, latihan 2. Jika diperhatikan ada beberapa nama variabel yang digunakan dalam contoh assignment ini, oke. Ada berapa nama variabel? Lalu latihan ketiganya, dapatkah build 2 tercetak di hasil eksekusi yang ini nih? Kemudian latihan 4, ketikkan kode program berikut, oke. Kemudian lihat hasil eksekusinya. Apakah output dari variabel build 1 pada baris keempat berarti nih, ya, nilai 5 saja, kemanakah nilai 10-nya? Oke ya. Kalian jawabnya di ini aja ya. Jawabnya langsung di Google Colab-nya. Ada pertanyaan nggak? Kenapa? Saya nggak ngerti maksudnya 2 plus 3. Ini, kamu makanya buka ini dulu. Mana? Kamu print ketik ini dulu. Oke. Di sini. Kemudian tadi mana ini ya? Terus kamu ganti aja di dalam kurung ini. Ganti apa? Ini. Oh, ganti ke 2 plus 3. Iya. Udah. Kelompok 1 akan dijawab oleh timnya Vincent. Oke. Kelompok 2 akan dijawab oleh timnya Latihan 2 akan dijawab oleh timnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vanessa. Latihan 3 akan dijawab oleh kelompok ini. Latihan 4 di belakang ya. Jawab. 2 plus 3. 2 plus 3. 2 plus 3. 2, 5.
Coba sebaran. Itu tetap 12 3. Itu ngomong. Coba kita tes. Coba tes dulu, coba tes. Iya. Itu 2 titik koma di 2 3 juga itu namanya errornya. Karena stringnya gitu. Enggak 3. Kenapa? Baris kedua, baris ketiga. Ini barisannya belum bisa. Ini apa ini? Coba. Sebentar. Kalian latihan? 2. Udah ketemu? Disusun baik ya bahasanya ya. Coba ketik 120. Halaman 120. Enter. Latihan berapa? 2 ya? Ini latihan berapa? Penjelasannya di situ. Oke, siapa yang sudah selesai? Bentar lagi. Oke. Oke. Yang latihan 1 tadi siapa? Sudah selesai belum? Yang latihan 1-nya belum selesai. Kenapa? Makna dari penggunaan tanda kutip di setiap data adalah perbedaan penempatan penggunaan tanda kutip dapat mengubah hasil. Kayak nggak rapi gitu kata-katanya. Ini jawabannya. Iya. Makna dari perbedaan penggunaan tanda kutip di setiap data adalah perbedaan penempatan penggunaan tanda kutip dapat mengubah. Enggak apa-apa. Ser paham kok. Kamu yang nggak paham ya? Aku paham Sir, tapi Kata-katanya kurang ini ya. takutnya pas. Itu ya udah coba bisa lebih disederhanakan nggak? Ayo. Ngerti tuh, Indira? Bisa, Indira bisa. Ayo bisa. Iya kah? Selesai nggak selesai? Saya pengen lihat masing-masing latihan saja yang kalian presentasikan ya. Mulai dari latihan 1 siap? Oke, latihan 1. Silakan perwakilannya siapa? Farel ya. Yang lain perhatikan latihan 1. Soalnya seperti ini ya. Gantilah data dalam print dengan print dalam kurung kutip ya. 2 plus 3 hasilnya berapa? Tetap 2 tambah 3 ya. Berarti hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian ganti kembali data dalam print dengan print 2 plus 3 apa hasilnya? Tanpa tanda kutip. 5. Oke. Lalu yang ketiga, ganti kembali data dalam print dengan print tanda kutip 2 plus tanda kutip 3. 2, 3. Oke. Apa makna penggunaan tanda petik tersebut? Yang kita dapat dari itu semua tuh dari setiap perbedaan penempatan dari tanda kutip itu bisa membedakan hasil. Oke. Setiap penempatan tanda petik berarti bisa merubah hasil gitu ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Latihan 1. Latihan 2 siap? Belum. Latihan 3. Dapatkah build 2 tercetak di hasil eksekusi? Build 2 ini nih. Jawabannya? Tidak. Kemudian sekarang tambahkan perintah print pada baris untuk mencetak build 2 dan jumlah. Oke. Nih. Sama ini nih. Dapatkah kedua variabel tersebut tercetak? Hasilnya apa? 5 dan 15. Karena ini jumlahnya, jumlah build 1 plus build 2 ya, di print atau dicetak variabel jumlahnya. Oke, good. Ketikkan kode ini ya. Build 1 sama dengan 10. Print build 1
Bil 1 sama dengan 5, print bil 1. Oke. Eksekusi. Kemudian lihat hasil eksekusinya. Apakah output dari variabel bil 1 pada baris keempat nilainya 5 saja? Nilainya tetap 5 ya? Nilai 10-nya tetap baris ke-1 sini. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah karena itu bersifat sekuensial ya. Jadi tetap yang di atas tetap ditampilkan, kemudian tapi kemudian meskipun diupdate yang ini tetap di print ya. Karena ini nilainya sudah berbeda meskipun variabelnya sama nih. Tapi karena dia yang terakhir, jadi tetap ditampilkan yang terakhir. Oke. Kemudian latihan 2 siap. Ini ya. Jika diperhatikan ada berapa nama variabel yang digunakan untuk assignment di atas? 3. Apa saja? Oke, 3 ya. Ada bil 1, bil 2 dan jumlah. Jumlah ini termasuk nama variabel. Good. Apa makna baris kedua dan ketiga? Kedua dan ketiga. Kita dulu. Baris kedua kenapa? Baris 2 kenapa? Angka yang mau dimasukkan. Oke, ada value di sini ya. 10 ini berarti ya? Kemudian baris ketiganya apa? Formulanya atau operasinya. Benar nggak? Operasinya menggunakan apa? Penjumlahan. Oke. Ada yang mau menambahkan? Untuk latihan 2 tadi mau jawab. Nih. Sama. Oh, sama jawabannya. Oke. Sudah terjawab semua ya? Oke, cukup. Perhatikan baik-baik. Karena sudah terjawab semua, salah satu dari kelompok kalian sebagai perwakilan kirim link dari GCR Google Colab ini ke GCR ya. Kenapa? Iya. Yang lain Mas Jan ya. Sebagai nilai tugas. Apanya? Dalam bentuk teks. Oke, sebelum penutup, perhatikan baik-baik. Guys, sebelum penutup, jadi sebelum penutup perhatikan baik-baik sebagai bentuk refleksi. Kita sudah belajar tentang Python ya. Kira-kira sekali lagi kalau misalnya Sir menanyakan kalian mana yang lebih bagus, bahasa pemrograman terdahulu yang kita pelajari C++ atau sekarang Python? Tergantung kebutuhan ya. Jadi nanti kalau ditanyakan mana yang lebih bagus, bahasa pemrograman A atau B atau C, ya, yang lebih bagus itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, ya. Itu. Jadi kita tidak bisa namanya apa ya? Mendiskriminasi sebuah bahasa pemrograman tertentu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Berarti nanti kita ketemu lagi di minggu selanjutnya. Dan terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Jangan lupa kursinya dinaikin ya. Oke, terima kasih.